Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi bersama Ibu Tia di pelajaran SKI kelas 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu tentang hijrah ke Habasyah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama agar anak dapat menjelaskan sebab-sebab sahabat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasyah. Yang kedua, agar anak-anak dapat menceritakan peristiwa hijrah sahabat ke Habasyah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, Ibu mempunyai 2 buah gambar. Gambar pertama adalah gambar apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, gambar pertama adalah sekelompok orang yang sedang berjalan di gurun pasir. Nah, dan gambar kedua adalah gambar apa? Ya, gambar kedua adalah gambar peta negeri Habasyah. Nah, dari kedua gambar tadi dapat kita simpulkan bahwa kaum muslimin yang berhijrah menuju negeri Habasyah. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu sebab-sebab sahabat hijrah ke Habasyah. Anak-anak tahu tidak mengapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ini setiap hari menyaksikan pengikutnya terus-menerus dianiaya dan diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum kafir Quraisy. Nah, maka dari itu Nabi memerintahkan kaum muslim untuk berhijrah. Penderitaan kaum muslim ini membuat Nabi merasa sangat sedih. Nah, kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ini semakin menjadi-jadi, semakin meningkat. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad pun mulai menyadari bahwa Mekah bukan lagi tempat yang baik untuk mendakwahkan agama Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menganjurkan kaum muslim, baik itu perempuan maupun laki-laki, untuk berhijrah, untuk hijrah ke negeri Habasyah. Nah, dengan hijrah itu diharapkan mereka akan mendapatkan kehidupan yang aman dan damai, sehingga mereka dapat menjalankan agama Islam dengan tenang. Pemilihan negeri Habasyah sebagai negeri tujuan hijrah adalah karena negeri itu mudah dijangkau dengan perahu. Selain itu, negeri Habasyah memiliki raja yang adil dan tidak pernah
berbuat sewenang-wenangnya. Nah, selanjutnya adalah peristiwa hijrah ke Habasyah. Nah, ibu mau tanya nih, anak-anak tahu tidak apa arti hijrah? Ya, hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa Ashimah An-Najasyi adalah seorang raja dari negeri Habasyah yang adil dan tidak mau menzolimi seorang pun. Nah, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah. Nah, peristiwa hijrah ke Habasyah ini terjadi dalam 2 tahap. Hijrah tahap pertama yaitu pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, segerombongan kaum muslimin Mekah berhijrah ke Habasyah untuk pertama kalinya. Dalam tahap pertama ini, rombongan terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita. Di antaranya adalah Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah. Ruqayyah itu adalah putri Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Abu Huzaifah beserta istrinya Sahla binti Suhail binti Amr. Kemudian ada Zubair bin Awam, ada Mus'ab bin Umair, Abu Salamah beserta istrinya yaitu Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Kemudian ada Utsman bin Maz'un dan Abdurrahman bin Auf. Nah, rombongan hijrah ini dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Nah, dalam perjalanan hijrah ini, mereka berangkat secara diam-diam. Mereka keluar dari Mekah dengan berjalan kaki menuju ke pantai. Nah, kemudian naik ke sebuah perahu yang terapung di pelabuhan Suaibah yang siap mengantarkan mereka menuju ke negeri Habasyah untuk menghindari kemurkaan dan kebiadaban kafir Quraisy. Di negeri Habasyah mereka disambut dengan ramah dan penuh persahabatan. Ini adalah pertama kali ajaran Islam tiba di Afrika. Nah, kemudian Raja Habasyah menempatkan mereka di Negas yang terletak di sebelah utara Provinsi Tigray, yang mana wilayah ini kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habasyah. Nah, setelah kurang lebih 3 bulan menetap di Habasyah dan mendapatkan perlindungan, para sahabat ini mendapat kabar bahwa masyarakat Mekah telah memeluk Islam. Nah, maka beberapa sahabat diantaranya adalah Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini kembali ke Mekah. Nah, ternyata kabar yang mereka terima itu adalah berita bohong alias hoax. Nah, kemudian di Mekah ternyata belum aman. Di Mekah itu belum aman dan maka mereka kembali ke Habasyah bersama rombongan yang lain. Nah, rombongan inilah yang kemudian termasuk dalam rombongan hijrah ke Habasyah tahap kedua. Nah, hijrah ke Habasyah pada tahap kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Rombongan ini terdiri dari 83 pria
dan 18 wanita. Nah, mengetahui hal itu, kafir Quraisy segera mengirimkan utusannya, yaitu Amr bin Ash dan Imarah bin Walid menghadap Raja Habasyah. Kedua orang itu meminta agar Raja Najasyi mengusir umat Islam dari Habasyah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Bagaimana sikap Raja Najasyi? Nah, yang mengejutkan lagi, ternyata permintaan Amr dan Imarah itu ditolak oleh Raja Najasyi. Dan para sahabat tetap tinggal di negeri itu hingga Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Namun, tidak semua sahabat kembali berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagian dari mereka memutuskan untuk menetap di Habasyah untuk mengembangkan agama Islam di sana. Setelah itu, banyak penduduk Habasyah yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Nah, jadi itulah peristiwa hijrah para sahabat ke Habasyah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan para sahabat hijrah ke Habasyah karena yang pertama adalah ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslim. Yang kedua yaitu memperluas daerah penyebaran agama Islam. Dan yang ketiga adalah di negeri Habasyah terkenal rajanya yang bijaksana. Nah, kesimpulan yang kedua adalah hijrah para sahabat ke Habasyah tahap pertama diikuti oleh 15 orang, terdiri atas 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Kesimpulan yang ketiga adalah hijrah sahabat ke Habasyah tahap kedua diikuti oleh 101 orang, terdiri atas 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Nah, terakhir kesimpulan yang keempat adalah Raja Habasyah adalah raja yang sangat bijaksana. Kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah dilindungi dari ancaman kaum kafir Quraisy. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa belajar di rumah ya. Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.